Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat ini mengingatkan kita bahwasannya asal penciptaan kita, tujuan penciptaan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana kita mempraktekkan ayat ini? Apa kita bisa beribadah kepada Allah 24 jam? Ya. Sementara kita tahu ibadah kita tidak banyak. Salat hanya mengambil waktu tidak banyak, baca Quran juga sebentar ya. Kemudian mungkin sedekah, mungkin yang lainnya ya. Allah mengatakan yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah bukan cuma ibadah mahdhah, bukan cuma baca Quran, bukan cuma berzikir, bukan cuma salat. Banyak ibadah-ibadah yang Allah kaitkan dengan perkara muamalah. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Dan pintu ibadah dari sisi muamalah sangat terbuka dengan lebar. Seorang bisa dapat pahala yang besar dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan sebab utama untuk masuk surga. Seorang bisa dapat pahala yang besar dengan berbuat baik kepada tetangganya misalnya. Ya, dan jadi pintu ibadah dengan bermuamalah sangat banyak. Di antaranya seorang bisa meraih predikat tertinggi jika dia menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Dan ini kata Nabi SAW, ya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik, kata Nabi SAW. Saya ingin memberi mukadimah ini agar membuka cakrawala bagi kita. Bahwasanya jangan kita sangka ibadah hanya sekedar baca Quran, hanya sekedar berzikir, salat. Tidak, muamalah yang baik juga merupakan pintu ibadah yang besar. Namun banyak orang tatkala baca Quran dia merasa dapat pahala, tatkala dia berzikir dia merasa dapat pahala, tatkala salat dia merasa dapat pahala, tapi kalau dia senyum sama orang lain, senyum sama istri, yang menyenangkan hati istri, atau istri patuh kepada suami, seakan-akan tidak argo pahala tidak berjalan. Seakan-akan argo pahala tidak berjalan. Padahal sebagaimana baca Quran dapat pahala, kita bermuamalah baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak-anak, kepada suami, juga membuka pintu-pintu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi para hadirin dan hadirat ya, ini adalah pintu-pintu pahala bagaimana berakhlak mulia terhadap keluarga. Bahkan boleh kita katakan waktu kita banyak habis dalam bermuamalah dengan keluarga. Benar, kita bermuamalah dengan bos kita bermuamalah dengan anak buah kita bermuamalah dengan kawan kita. Tetapi waktu kita paling banyak ya, bermuamalah dengan keluarga kita, istri kita di rumah, menemani kita bersafar ya, dengan anak-anak. Maka kita harus benar dalam cara bermuamalah dengan keluarga. Agar pahala banyak kita dapatkan. Jadi pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah tentang bagaimana merajut cinta kasih lebih dalam antara suami dan istri. Karena di antara perkara yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tumbuhnya cinta kasih antara suami dan istri. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keagungan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan
Ya, bagi kalian istri yang kalian merasa tenang dengan istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan di antara kalian ya rasa cinta dan rahmat antara suami dan istri. Maka di antara tujuan pernikahan kata para ulama, ya tujuan pernikahan 3. Yang pertama adalah cinta kasih antara suami dan istri, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam syahwat yang haram. Dan yang ketiga agar memperoleh anak-anak yang soleh, Ya. Jika kita melakukan sesuatu perbuatan duniawi, tujuan kita untuk kepada salah satu dari 3 tujuan pernikahan, kita niatkan karena Allah, maka semuanya berpahala, semuanya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Nabi berkata, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Engkau menggauli istrimu itu sedekah. Ya, menyenangkan istri. Kedua, menjaga kemaluan kita, ya. Sedekah. Allah nilai sebagai pahala. Ya. Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatan taj'alu fi imratik. Kau tidak berinfak apapun dengan mengharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga ada berpahala. Muamalah antara suami dengan istri, ya. Jadi para jomblo perhatian dengan baik, ya. Kalau mau nikah nanti dari awal sudah start yang baik, ya. Ya. Yang sudah terlanjur seperti kita ya diperbaiki. Di para jomblo berilmu sebelum kecelakaan bertindak, ya. Maka berusaha belajar sehingga tatkala menjalani kehidupan keluarga banyak pahala yang bisa diraih. Tadi kita sebutkan di antara tujuan pernikahan adalah menumbuhkan cinta kasih. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta kasih dan kasih sayang. Nah, di sana ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita pasutri pasangan suami istri agar kita memupuk cinta kasih antara kita dengan istri kita, dan itu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya ingatkan, ya, kita sedang belajar bagaimana bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam kehidupan rumah tangga. Karena waktu kita benar-benar habis untuk apa? Untuk rumah tangga. Jauh lebih banyak waktu kita habiskan buat rumah tangga daripada baca Quran. Baca Quran paling sebentar udah ngantuk, ya. Zikir ntar udah capek. Salat ntar udah selesai. Kebanyakan waktu ngobrol sama istri, cari nafkah buat istri, anak-anak dicek, ngantar ke pondok, ngantar ke sekolah. Kehidupan kita kebanyakan habis buat rumah tangga. Maka kalau kita tidak manage dengan baik, khawatir waktu tersebut hilang sia-sia tanpa ada pahalanya. Maka saya ingin menyampaikan satu poin dalam bermuamalah interaksi antara suami istri, yaitu bagaimana suami istri bisa menumbuhkan cinta kasih di antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk cinta kasih, ya, adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Insyaallah pada pengajian ini kita akan sebutkan 4 ayat, semoga waktunya cukup, ya. Ayat surat Al-Baqarah 187, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah, dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, sungguhnya istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian juga adalah pakaian bagi istri kalian. Dahulu di awal-awal diwajibkannya puasa di malam hari, ya, kalau seorang sudah tertidur di malam hari, kemudian dia terjaga, misalnya jam 12 malam dia terjaga, dia tidak boleh lagi menggauli istrinya. Dia tidak boleh lagi menggauli istrinya karena dia sudah tidur atau sudah lewat isya, sudah tidak bisa lagi menggauli istrinya. Kalau ingin menggauli istrinya sebelum tidur, sebelum isya, ya. Sementara kita tahu bahwasanya namanya syahwat itu muncul tiba-tiba, ya. Terkadang jam 12 lewat 5 menit. Terkadang jam 3, terkadang 1 menit sebelum azan subuh. Terkadang pas azan subuh, ya. Ini tidak bisa diduga. Nah, bagaimana kalau orang di malam bulan Ramadan ternyata punya hasrat terhadap istrinya jam 2 malam, ya.
Dahulu tidak boleh, sudah tidur bangun tidak boleh lagi. Maka kemudian turun ayat memansuhkan aturan tersebut, dimansuhkan oleh Allah, dihilangkan. Maka Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas shiyam." Di malam-malam bulan Ramadan silakan menggauli istri kalian. Sejak matahari terbenam sampai terbit fajar silakan gauli istri kalian. Kenapa kata Allah, "Hunna libasul lakum"? Tidak bisa dihalang-halangi. Kenapa? Karena istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Namanya pakaian itu selalu menempel, susah untuk dilepaskan, susah untuk ditanggalkan, selalu menempel pada kita. Wa antum libasul lahum. Demikian juga kalian adalah pakaian bagi wanita. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini, bagaimana Allah menggambarkan kedekatan suami istri sampai Allah menamakan para suami adalah pakaian bagi istri dan Allah menamakan para istri adalah pakaian bagi para suami. Dalam bahasa Arab ya, namanya al-libas ya, yaitu digunakan pada kullu ma yakshal insan, suatu yang meliputi seorang manusia. Itu namanya libas dalam bahasa Arab, meliputi manusia. Oleh karenanya malam dikatakan libas. Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam sebagai libas. Kenapa? Seorang kalau sudah di tengah malam, tubuhnya seluruhnya ditutupi oleh gelapnya malam, meliputi seluruh bagian tubuhnya. Ya, menutupi dia sehingga tidak kelihatan, ya, maka dikatakanlah malam dengan al-libas. Contohnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ya. Allah mengatakan, pakailah baju yang indah, ya pakai, tapi setelah itu Allah sebutkan, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Sebagai isyarat bagi kita, namanya takwa itu harus meliputi seluruh tubuh kita. Sebagaimana pakaian yang menutupi tubuh kita. Maka ketakwaan itu menjalar dalam tubuh kita. Mata kita bertakwa, lisan kita bertakwa, telinga kita bertakwa, hati kita bertakwa. Bukan pada sebagian dan tidak pada sebagian. Ya, sebagian orang bertakwa pada lisannya, dia tidak mau ngomongin orang. Tapi dia tidak bertakwa pada pandangannya, dia melihat hal-hal yang haram. Ngelirik sana sini. Melihat yang tidak halal bagi dia. Mata-matain orang. Apalagi mata-matain istri orang. Matanya tidak bertakwa. Ada orang yang pandangannya bertakwa, lisannya tidak bertakwa. Ngomong sana sini, ngerumpi. Ya. Atau pendengarnya tidak bertakwa. Hatinya tidak bertakwa, suudzon kerjanya, berburuk sangka, dendam, dengki. Maka libasut taqwa, pakaian ketakwaan lebih baik. Namanya libas tadi kita sebutkan apa? Suatu yang meliputi apa? Manusia. Contoh Allah sebutkan juga dalam Al-Quran tentang ya orang-orang yang suatu negeri, penduduk negeri yang kufur kepada Allah. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khauf. Kata Allah beri perumpamaan tentang suatu negeri ya yang tadinya tentram, aman, ya, datang rezeki kepada negeri tersebut dari mana saja, hidup dengan makmur. Kemudian penduduk negeri tersebut kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Kemudian mereka kufur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka apa hukumannya? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah memakaikan, merasakan bagi mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kata para ulama, kenapa Allah menggunakan kata pakaian kelaparan? Artinya Allah benar-benar membuat mereka lapar. Lapar dari segala sisi, bukan cuma lapar sekali-sekali, lapar terus. Ya, beda kalau Allah mengatakan, maka kami pun merasakan mereka kelaparan. Ini kurang mengena. Tapi tatkala Allah mengatakan kami, maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan, berarti benar-benar mereka kelaparan. Jadi ini semua hanya sekedar saya jelaskan secara bahasa, bahwasanya libas adalah sesuatu yang sangat dekat dengan seorang, menempel di tubuh seorang, meliputi tubuh seseorang. Dan ternyata suami dikatakan libas, pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi wanita. Bagi apa? Bagi suami. Dan dalam penggunaan para sahabat
mereka juga menamakan istri-istri mereka dengan pakaian. Seperti dalam suatu riwayat, ya, tatkala Al-Bara' bin Ma'rur, ya, berjanji untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, maka dia berkata, la namna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Kata dia, wahai Rasulullah, kami nanti di Madinah, kalau Anda berhijrah kepada kami akan membela engkau dengan pembelaan sehabis-habisnya sebagaimana kami membela istri-istri kami. Tapi dia menggunakan istilah membela sarung-sarung kami. Maksudnya membela apa? Istri-istri kami. Jadi ternyata kalimat sarung juga digunakan untuk istri. Ini semuanya ingin menguatkan, saya ingin menguatkan makna libas. Libas. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tahu ternyata kita adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suaminya, maka harusnya ada kedekatan, sangat dekat. Ya, makanya fungsi pakaian apa di antaranya adalah memberi penjagaan. Jangan sampai kita kepanasan kita pakai baju. Maka kita berusaha menjaga istri kita, tenangkan hatinya. Ya. Ini adalah kinayah yang sangat indah, pakaian bagi istri. Ya, maka jangan kita sakiti hati istri kita, jangan kita sakiti tubuhnya. Sebagaimana pakaian yang melindungi seorang dari terik matahari dan dingin yang menusuk, karena ada pakaian yang menempel pada tubuhnya. Ya, karena apa? Karena kita adalah pakaian bagi istri. Istri pun demikian. Kalau bicara hati-hati, jangan menyakiti hati suami. Ya. Jangan suka angkat suara, jangan suka teriak-teriak. Ya. Kita bukan hidup di kebun binatang, tidak perlu angkat suara. Bicara pelan-pelan, bicara yang lemah lembut kepada suami. Suami pun demikian, lemah lembut kepada istri. Saya sering sampaikan, kalau kita merasa dengan berkata-kata baik kepada teman kita dapat pahala. Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Maka berkata tutur kata lembut kepada istri lebih utama. Ya. Karena Nabi bersabda tadi dalam hadisnya saya sampaikan di awal, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Terapkan hadis ini. Kalau Anda berkata-kata baik kepada teman, Anda murah senyum sama teman, maka sama istri harus lebih utama. Untuk murah senyum, sempat waktu ngobrol dengan dia. Kalau kita sempatkan waktu ngobrol sama teman, sampai istri lebih utama. Karena pahala bertutur kata baik terhadap istri lebih besar daripada bertutur kata baik dengan teman. Istri lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Demikian juga para ibu-ibu, hati-hati. Sebagian ibu-ibu, Masya Allah, kalau bicara sama laki-laki lain, ketawa ketiwi, mesam-mesem, ya. Apalagi bicara sama suami orang, di telepon ketawa ketiwi, begitu ngomong sama suaminya, ya, tidak ada ketawa ketiwinya. Serius, tegas. Ya, tidak benar seperti ini. Suami harus lebih utama untuk dilembuti, suami harus lebih utama untuk dibaiki, ya. Bukan suami orang lain, tapi suami sendiri, ya. Oleh karenanya inilah libas, kedekatan yang luar biasa antara suami dan istri. Di antara fungsi libas adalah menutup aurat. Maka kita menutup aurat istri kita. Istri kita dia punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita tahu kekurangan-kekurangannya. Ya, demikian juga seorang istri tahu kekurangan-kekurangan suaminya. Ujaroha. Ya, ujarohu wa bujarohu, ya, diketahui. Semua hal yang nampak maupun yang tidak nampak, orang lain tidak tahu, kita tahu. Apa aib-aib pasangan kita. Bisa jadi suami kita di luar nampaknya hebat, nampaknya orang soleh, di rumah dia mungkin berubah. Dan kita tahu aib-aib suami kita. Istri pun demikian, bisa jadi di luar orang menyangka dia wanita soleha, di rumah ternyata tidak seperti itu, ada kekurangan-kekurangannya. Maka kita sebagai suami, pasangan hidup, kita harus tutup aib istri kita. Bahkan kalau sudah cerai harus kita tutup. Apalagi tatkala masih berumah tangga. Ya. Hati-hati para suami kalau ada masalah dengan istri, jangan kemudian cerita sana sini. Kalaupun harus cerita, cari solusi, pilih satu orang yang Anda percayai. Tidak setiap orang, waduh istri saya parah. Ketemu lagi, waduh istri saya parah. Kasihan. Istrinya juga ketemu orang, wah suami saya parah. Artinya apa ya? Semua orang tahu aib suami, semua orang tahu aib istri. Orang di antara orang yang paling utama ketutup aibnya adalah pasangan hidup kita. Jangan kita buka aibnya. Kalau kita ada masalah,
diskusikan dengan cara baik, pilih orang yang tepat untuk kita diskusikan, bukan kita ember sana sini cerita tentang aib istri kita. Apalagi ibu-ibu, ada sebagian istri seperti itu. Aib suaminya semua orang tahu. Kenapa? Dia selalu sedih, setiap ketemu orang dia curhat. Akhirnya semua orang tahu suaminya brengsek ya. Kasihan. Kasihan suaminya, kasihan juga dia ya. Ya. Suami saya begini, suami saya cerita di mana-mana. Ini tentunya tidak boleh. Di antara fungsi libas adalah menutup aurat. Ya, jangan sampai kita membongkar ya aurat pasangan hidup kita. Ya. Baik. Ini ayat pertama saya anggap sebagai mukaddimah untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya istri adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ayat kedua yang juga mengajari kita untuk menaburkan cinta antara suami dan istri, surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Saya bacakan ayatnya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini ayat tentang ayat cerai. Kata Allah, wa in talaqtumuhunna, kalau kalian menceraikan istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian gauli istri kalian. Wa qad faradtum lahunna fariidah, padahal kalian telah menyebutkan mahar buat istri kalian tadi. Fanisfu ma faradtum, maka bayarlah setengah maharnya. Illa ayafuna, kecuali istri kalian maafkan, tidak usah bayar. Au ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, atau sang suami yang memaafkan dengan bayar semuanya. Singkatnya begini. Kalau ada lelaki menikah dengan seorang wanita, menikah, akad nikah sudah selesai. Nanti nikah satu rumah mungkin bulan depan. Sekarang akad nikah dulu. Ya. Waktu akad nikah sudah sah nggak suami istri? Sudah sah. Sepakat bulan depan nanti baru satu rumah. Ternyata sebelum bulan depan cerai. Ternyata sebelum bulan depan cerai. Tidak jadi satu rumah tangga. Tidak jadi satu rumah tangga. Dan ini sangat mungkin terjadi di Arab. Kalau orang-orang Arab, terkadang antara akad nikah dengan hidup serumah terkadang jaraknya jauh. Contoh jelas Nabi SAW, Nabi menikah dengan Aisyah umur 6 tahun Aisyah. Serumah wabah Nabiha, Rasulullah SAW tinggal serumah dengan Aisyah tatkala Aisyah berumur berapa? 9 tahun. Berarti jarak antara menikah dengan satu rumah berapa tahun? 3 tahun. Sampai sekarang mereka demikian juga. Ada yang menikah, ya, misalnya akad nikah bulan ini, nanti 6 bulan kemudian baru satu rumah. Ini masih berjalan di Arab Saudi. Jarak antara akad nikah dengan tinggal serumah ada jaraknya. Karena sudah nikah, sang suami mungkin cari nafkah, siapkan rumah, kemudian siapkan isi-isinya, baru mempersilahkan permaisurinya masuk ke istananya. Jadi ada jarak waktu. Dan bisa saja terjadi perceraian di zaman waktu menunggu tersebut. Kalau Indonesia kayaknya jarang seperti itu. Jarang, ada tapi jarang. Ya biasanya Indonesia kalau nikah malam ini, ya malam ini langsung malam pertama. Ya tidak? Terkadang siang langsung siang pertama, bukan malam pertama lagi. Kan? Jadi jaraknya tidak begitu jauh. Kalau di sana bisa jadi jaraknya jauh. Nah, tatkala masa penungguan ini bisa jadi terjadi sesuatu, akhirnya sang suami menceraikan istri. Ayat ini bercerita tentang orang-orang seperti itu. Wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian gauli, padahal mahar sudah disebutkan. Contoh dia menikah dengan sang wanita, dia bilang maharmu 20 juta. Nanti bulan depan kita serumah bareng. Ternyata baru 3 minggu sang suami berubah pikiran. Ya, entah dia jatuh cinta pada laki perempuan yang lain yang lebih cantik, ya. Atau ada masalah, intinya akhirnya dia ingin menceraikan istrinya sebelum dia gauli. Maka bagaimana peraturannya? Kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka kamu tetap harus bayar mahar, tetapi maharnya setengah. Kenapa? Karena belum digauli. Kalau sudah digauli harus bayar penuh. Harus bayar penuh, tapi karena belum diapa-apain, belum digauli, baru cuma diboking, ya, maka bayarnya setengah, istilahnya gitu lah.
Waktu dia akad nikah kan laki-laki lain tidak boleh masuk lagi, tidak boleh ngelamar ini perempuan. Berarti ada nilai kemudaratan dia berikan kepada wanita tersebut. Mungkin ada yang melamar nggak jadi karena sudah tahu wanita ini akan nikah dengan dia. Sehingga ada sedikit kemudaratan yang diberikan kepada wanita tersebut. Maka untuk menenangkan hatinya Allah mewajibkan bayar setengah mahar. Tadinya 20 juta jadi berapa? 10 juta. Kata Allah, illa ayafun, kecuali sang wanita memaafkan. Kata sang wanita, ya sudahlah, enggak usah bayar. Toh saya belum kamu apa-apain. Udahlah, enggak usah bayar. Wanitanya memaafkan. Atau sebaliknya, sang lelaki yang memaafkan. Kata sang lelaki, ya udah, saya kasih semuanya jadi 20 juta. Saya sudah booking kamu, saya yang salah. Ambil aja 20 juta. Ya. Kata Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalian memaafkan itu yang lebih baik kepada ketakwaan. Kemudian kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah dengan al-fadl. Bermuamalah dengan al-fadl itu bermuamalah dengan yang terbaik. Perhatian ibu-ibu dan bapak sekalian, ayat ini salah dipahami oleh banyak orang. Sampai di Arab Saudi seorang salah paham. Mereka mengartikan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ya. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian setelah kalian bercerai. Banyak orang memahami demikian ayat ini. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian setelah kalian bercerai. Ingatlah istri kamu juga dulu baik, ingatlah suami kalian juga dulu apa? Baik. Namun ternyata ayat ini bukan begitu maksudnya. Karena mereka belum sempat hidup, baru akad nikah, kemudian sudah apa? Bercerai. Berarti belum ada interaksi kehidupan rumah tangga. Kalau begitu apa maksudnya Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum? Artinya jangan tinggalkan cara muamalah yang terbaik di antara kalian. Di antaranya Allah jelaskan, kalau kalian mencerai seorang wanita, lakukan yang terbaik bagi wanita tersebut. Caranya gimana? Maharnya serahkan semua. Atau sebaliknya sang istri mengatakan sudah tidak usah bayar sama sekali, tidak usah bayar mahar sama sekali. Jadi Allah memacu ya, mana di antara ini yang terbaik? Apakah suaminya atau bekas istrinya? Suaminya dianjurkan untuk bayar mahar seluruhnya, sang istri dianjurkan untuk menjatuhkan mahar seluruhnya, enggak usah bayar. Ya. Itulah al-mu'amalatu bil fadl, bermuamalah dengan yang terbaik. Dalam Islam, muamalah ada dua. Pertama, al-mu'amalatu bil adl, cara bermuamalah dengan yang adil. Yang kedua, al-mu'amalatu bil fadl, bermuamalah dengan cara yang terbaik. Yang adil maksudnya bagaimana? Adil ya, kamu maki saya maki kamu. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Kamu pernah berbuat baik sama saya balas hutang budi saya kepada kamu. Itu namanya bermuamalah dengan adil. Itu baik. Tetapi yang lebih baik adalah bermuamalah dengan al-fadl, dengan kebaikan yang lebih utama. Ya. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Kata Nabi, Allah merahmati seorang yang mudah untuk menjual, mudah untuk membeli, mudah untuk membayar hutang, atau mudah untuk menagih hutang. Ini contoh bermuamalah dengan yang terbaik. Seorang tatkala membeli, misalnya dia kalau beli barang sama orang itu jual barang dengan harga 10 juta. Kemudian dia tawar, bisa kurang enggak? Kata penjualnya ya 9.500.000. Dia langsung beli. Dia pikir, saya punya uang, saya juga untung, saya langsung beli. Ini namanya mudah untuk membeli. Allah suka dengan orang seperti ini. Selama kita tidak tertipu, tidak ada gobel, dan kita tahu harganya memang sekitar itu, dan kita sudah diuntungkan, dia juga diuntungkan, ya kita nggak usah tawar-tawar terlalu dalam. Dia juga mau cari untung, jualan. Kalau nggak mau cari untung, ngapain jualan ya? Ya udah, dia harga 10 juta, dia jatuhkan menjadi 9.500.000, kita beli, nggak usah tawar lagi. Allah suka orang seperti ini. Ada sebagian orang tidak seperti itu. Berapa 10 juta? 2,5 juta ya, subhanallah. Ya, 10 juta 2,5. Kalau nggak mau ya sudah. Ya sudah, saya nggak jual. Ya sudah, saya nggak mau beli. Pergi tapi balik lagi. Gimana? 2,5 juta dong ya? Maksa? Enggak. Saya nggak mau jual 2,5 juta. Saya nggak ada untungnya.
Yang membeli diam aja di situ. Kamu kenapa nggak pergi? 2,5 juta. Jadi orang kalau beli mengerikan nawarnya. Sampai kadang dia bangga, sudah saya yang bagian tawar, kamu nunggu ya. Jadi ini tidak benar. Ini cara bermuamalah bukan cara yang baik. Apalagi kalau kita beli orang yang jualan ya, jualan es, jualan apa, ya, kasihan ya. Kalau perlu nggak usah tawar ya. Sudah musim hujan dia jualan es, ente tawar lagi. Siapa yang beli es dia? Anaknya kelaparan, kasihan beli. Udah nggak usah tawar, beli aja ya. Beli aja. Ya bahkan kata para ulama di antara bentuk memberi sedekah tanpa diketahui tangan kiri itu adalah kita membeli barang tanpa menawar. Kita ingin sedekah sama dia dalam kondisi tetap terjaga harga dirinya dan tidak perlu ada orang yang tahu. Kita tahu kita bisa tawar, tapi kita nggak mau tawar. Kita berapa? Langsung. Nggak usah tawar. Kenapa? Kita bersedekah sama dia. Bersedekah sama dia tanpa diketahui oleh orang. Ya, bahkan dia pun tidak sadar kalau kita sedang berkah dengan dia, yang tahu hanyalah Allah. Ini namanya bermuamalah dengan yang terbaik. Sama, mudah untuk menjual. Kita kalau jual barang pun demikian. Berapa jual barang? 10 juta. Ada yang tawar misalnya 8 juta, udah kasih aja. Ada yang tawar 7 juta, kita masih untung, lepas saja. Ada orang susah menjual 8 juta, enggak. 9 juta 999 ribu pun saya tidak kasih, harus 10 juta. Ini alot kalau menjual. Ya rezeki Allah berikan. Nanti jual baik barangnya. Saya minta teman ada jual buka properti, dia jual enggak terlalu mahal. Dia dapat untung sudah banyak. Satu rumah untung 500 juta, ya udah dia lepas. Ada yang mau satu rumah untung 1 miliar. Ya nunggu lama. Ya udah saya dapat untung menyenangkan orang, saya cari lahan lagi. Allah buka pintu rezeki dari mana-mana. Sudah, untung udah lepas saja. Untung lepas saja. Jadi, para hadirin subhanahu wa ta'ala, ini namanya mu'amalatu bil fadl. Contoh Allah sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Bukankah telah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia itu para malaikat. Izdakhalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Tatkala para malaikat tersebut bertamu kepada rumah Ibrahim, kemudian mereka mengucapkan, "Assalamualaikum wahai Ibrahim." Kata Ibrahim, "Salamun qaumun munkarun." Keselamatan juga bagi kalian orang-orang yang saya tidak kenal. Karena mereka memang bukan manusia. Mereka malaikat yang menjelma menjadi manusia. Dijamu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, "Faraqa ila ahlihi faja'a bi ijlin samin." Ibrahim segera pulang ke rumahnya, kemudian suruh istrinya nyembelih sapi yang gemuk untuk dihidangkan kepada para tamu-tamu tersebut. Yang menjadi perhatian bagi kita, Ibrahim tidak pernah kenal sama tamu-tamu tersebut, tidak pernah bertemu sebelumnya. Maka dia mengatakan, "Salamun qaumun munkarun." Keselamatan bagi kalian kaum yang saya tidak kenal. Meskipun baru pertama ketemu, dia sudah muliakan tamu-tamu tersebut dengan luar biasa. Dia potong sapi, dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Dia tidak kejar ayam, enggak ya. Tidak telur kampung dia ceplok, tidak. Tapi sapi dia sembelih untuk menyenangkan tamu-tamu tersebut. Ini namanya al-mu'amalatu bil fadl. Bermuamalah dengan orang lain dengan yang terbaik, meskipun mungkin kita tidak punya utang budi sama dia. Mungkin dia tidak pernah berbaik sama kita, tapi Allah Maha tahu kita sedang berbuat baik dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita secara umum berusaha untuk bermuamalah dengan bil fadl, dengan orang-orang dengan cara yang terbaik, apalagi dengan pasangan hidup kita. Allah mengatakan, "Wala tansawul fadla bainakum." Wahai kalian suami istri, bahkan yang sudah bercerai, ya, bahkan yang sudah bercerai, pergaulilah pasangan kalian atau yang sudah kalian ceraikan dengan muamalah yang terbaik, apalagi masih berumah tangga. Ini menguatkan apa yang saya ucapkan tadi di awal. Kalau kita berbuat sama orang lain kita dapat pahala, sama istri lebih lagi. Kalau istri masalah berbuat baik sama temannya dapat pahala, apalagi sama suami. Maka mereka yang lebih utama untuk kita baiki. Istri yang lebih utama untuk kita senyumin. Istri yang lebih utama untuk kita senangkan hatinya. Istri yang lebih utama dan anak-anak untuk kita ajak jalan-jalan. Istri yang lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita bisa maafkan teman, kenapa istri tidak bisa kita maafkan? Istri yang lebih utama untuk kita bertutur kata dengannya, dengan berlemah lembut. Istri pun demikian sama suami, dua belah pihak. Jangan tunggu istri kita baik baru kita baik, enggak. Kata Allah, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan tinggalkan bermuamalah yang terbaik di antara kalian. Ingat Nabi Ibrahim berbuat baik kepada tamu-tamu tersebut meskipun tidak pernah kenal dengan mereka. Apalagi dengan istri kita yang punya jasa yang besar, yang mengandung anak-anak kita, yang menjaga rahasia kita, yang merawat kita kalau kita sakit. Ya. Maka
rubah cara berpikir kita, ya. Habis dari pengajian ini pulang, ya, lakukan yang terbaik bagi apa? Istri. Masuk, istri. Sayangku, mau beli emas kan? Kalau punya duit. Mau ya nanti tahun depan ya. Ngumpulin duit dulu. Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian tinggalkan bermuamalah yang terbaik di antara kalian. Inna Allah bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kenapa? Kalau kita berbuat baik sama kawan, banyak orang tahu. Kita berbuat baik sama pegawai, banyak orang tahu. Berbuat baik sama bos, banyak orang tahu. Tapi kalau sama istri, nggak ada yang tahu kecuali kalau kita cerita-cerita. Makanya Allah tutup ayatnya yang mengatakan Inna Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Anda senyum sama istri, Anda pijit-pijit istri, ya. Allah Maha melihat. Orang tidak ada yang lihat. Jadi pintu riya untuk berbuat baik sama istri pintunya tertutup. Tapi kalau berbuat baik sama pegawai, berbuat baik sama ustaz, berbuat baik sama teman, ini pintu riya terbuka karena kita memang dipuji. Kalau sama istri, ya udah yang muji istri kita aja. Nggak ada yang tahu. Kecuali kita masukkan status ya. Hari ini saya pijit istri saya dari atas sampai bawah 2 jam lagi. Ya, itu namanya kita makan puji di luar. Tapi kalau di rumah nggak ada yang lihat. Tapi yang lihat siapa? Allah. Ente tahu ini pahalanya lebih besar daripada bermuamalah dengan yang lainnya. Maka hadirkan dalam diri kita Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Dan tidak perlu Anda share-share. Saya ingatkan ibu-ibu, jangan share-share sering tentang kebaikan suaminya. Suami saya Masya Allah hari ini belikan saya ini. Suami saya Masya Allah hari ini mijit saya. Suami saya Masya Allah. Nanti banyak akhwat-akhwat yang lain yang bilang, suaminya luar biasa. Om boleh daftar nggak Om? Saking hebat suami anti ya. Nggak perlu. Ini pintu ikhlas terbuka, ya. Pintu riya tertutup. Yang Maha melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau Anda jahat sama istri Anda, orang nggak tahu. Anda gampar istri Anda, orang nggak tahu. Kecuali istri Anda cerita. Kenapa jadi di rumah nggak ada yang tahu? Tapi Allah Maha mengetahui. Jadi landasan kita bermuamalah dengan istri kita adalah firman Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian tinggalkan ya sikap yang terbaik terhadap apa? Istri kalian. Lakukan yang terbaik terhadap istri. Ya. Kita tahu istri kita punya banyak kekurangan. Lupakan kekurangan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Jadi antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagi kalian istri-istri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah ciptakan bagi kalian kasih sayang dan kecintaan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah untuk orang-orang yang berpikir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dia telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut istrinya liyaskuna ilaiha agar dia tentram dengan istrinya. Para ulama berdalil dengan ayat ini, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan sejati seorang suami adalah pada istrinya. Karena Allah mengatakan litaskunu ilaiha, sukun, ketenangan, ketentraman, sakinah. Itu kalau dengan istri. Dalam ayat yang lain, liyaskuna ilaiha, agar sang suami tenang dengan istrinya. Maka saya bilang para hadirin hadirat, terutama para suami, sebagai perwakilan para suami, saya ingatkan, Anda tidak akan bahagia dengan bahagia yang sungguhnya kecuali Anda bahagia dengan istri. Kalau Anda tidak bahagia dengan istri, sungguhnya Anda belum bahagia. Meskipun Anda punya teman banyak, meskipun Anda bos, meskipun Anda direktur, meskipun Anda menteri, presiden, kalau di rumah tidak bahagia sama istri, Anda tidak bahagia. Lelaki terkadang mencari kebahagiaan di luar. Dia main golf sama teman-temannya, ya. Dia main catur sama teman-temannya, atau mungkin dia bahkan berzina. Itu tidak bahagia. Percuma, itu kebahagiaan yang semu, sementara. Sama teman ngobrol-ngobrol 1 jam 2 jam, kemudian pisah. Jadi kalau lelaki tidak betah di rumah, itu lelaki tidak hidupnya sengsara kasihnya. Sengsara.
Maka Anda harus sekarang bagaimana menciptakan surga di rumah. Kalau Anda di luar rumah rindu ingin pulang, itu sudah benar, berarti Anda suami yang benar. Pengen ketemu istri. Itu berarti suami yang benar. Tapi kalau ketemu, aduh, istri lagi ketemu dia lagi, itu berarti musibah. Tidak mau ketemu istri, tidak mau ketemu suami, ini musibah. Itu orang paling menderita seperti itu. Tapi kalau kita rindu pulang ingin ketemu istri, itu berarti benar kita. Itu kita orang bahagia. Mau tahu orang bahagia ya, dia rindu sama istrinya enggak. Kalau dia enggak rindu itu orang sengsara, kasihan. Sengsara benar, sengsara. Iya, kerja lembur pulang-pulang diomelin sama istri, kasihan. Ada kawan ketemu, Ustaz, saya diomelin sama orang, banyak orang, saya enggak masalah. Tapi kalau diomelin sama istri, stres. Jadi kebahagiaan suami itu intinya pada istri. Allah yang mengatakan, litaskunu ilaiha. Suami tidak bisa meraih sakinah dengan sesungguhnya kecuali dengan istri. Mau dengan istrinya atau istri-istrinya itu urusan belakangan. Yang penting dengan apa? Dengan istri. Adapun kalau bahagia dengan kawan, sebentar aja. Kawan juga punya kesibukan, dia juga punya istri, juga punya pekerjaan. Sekedar ngobrol-ngobrol. Tapi kalau istri bahagia luar biasa. Ngobrol sama istri, tidur bareng sama istri, jalan-jalan sama istri, luar biasa. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Maka salah para laki yang kemudian dia menjadikan kebahagiaan istrinya nomor 2. Bagi dia yang penting dia sukses, dia berhasil. Dia tidak bahagia, betul. Jadi kebahagiaan anak dan istri itu prioritas. Jangan sampai kita ingin meraih kesuksesan sehingga kebahagiaan anak istri kita jadikan tumbang. Kalau kita belum rindu pulang ke rumah, berarti kita masih nggak beres cara berpikirnya. Sekarang sudah rindu belum pulang ke rumah? Hah? Belum, perbaiki kalau begitu ya. Perbaiki. Jadi tidak ada hubungan yang paling kuat kecuali seperti istri. Ya. Makanya Allah gambarkan bagaimana hubungan luar biasa antara suami dan istri. Ya. Tadi Allah katakan dengan libas pakaian. Ini kalau sudah benar hubungannya seperti itu. Ya. Sampai Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah di mata manusia perhiasan dunia. Pertama Allah sebutkan minan nisa, para wanita. Kemudian sampai di antara tujuan para tukang sihir belajar sihir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan sihir tersebut mereka pisahkan antara suami dan istri. Karena ini ikatan yang paling kuat antara suami dengan istri. Kita boleh katakan ikatan hubungan dua orang yang saling bercinta kasih paling kuat itu suami dan istri. Benar, kita sayang sama ibu kita, kita sayang sama saudara-saudara kita, adik-adik kita, tapi tidak seperti istri kita. Rahasia kita dia tahu semuanya. Ya, kalau dia sakit kita yang rawat, kalau kita sakit dia yang rawat. Nah, kita sayang sama ibu tapi tidak seperti hubungan kita dengan istri. Kalau hubungan kita benar, itu hubungan yang paling erat, yang paling kuat. Ya, maka setan ingin merusak hubungan tersebut. Sihir ingin memisahkan hubungan tersebut. Ya, maka saya ingatkan para hadirin dan hadirat ya, bahwasanya kalau kita belum bisa menciptakan kebahagiaan di rumah, berarti cara berpikir kita masih salah. Maka berusaha menciptakan ya rasa cinta dan kasih sayang antara kita dengan istri kita. Jangan sampai kita gara-gara ingin sukses duniawi, akhirnya kita korbankan kebahagiaan istri kita. Tidak pernah kita telepon, tidak pernah kita ajak ngobrol, ya, tidak pernah kita ajak jalan-jalan, ya. Senin sampai Sabtu, ya, kerja terus. Hari Minggu meriksa surat-surat di rumah, itu sama aja. Kapan jalan-jalan sama istri? Ya. Harus ada waktu untuk menyenangkan mereka berdua dan selanjutnya. Baik. Ayat yang terakhir, surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Surat Al-Baqarah 222 sampai 223. Sebelumnya saya ingatkan, tadi saya sebutkan bahwasanya segala hal yang mengantarkan kita lebih cinta kepada istri dan istri lebih cinta kepada suami, maka disyariatkan. Semua hal yang mengantarkan kepada mempererat cinta kasih maka disyariatkan selama tidak melanggar hukum Islam. Ya. Maka sebagaimana kita kalau baca Quran merasa dapat pahala, tatkala kita menyelimuti istri kita juga dapat pahala. Ya. Mas selimut mas,
Ambil sendiri saja. Ambil minum. Kalau kita menyenangkan hasil istri kita, dia akan lebih berkhidmat kepada kita. Kalau dia naik mobil, kita bukakan pintu, silakan. Sayang, kita yang tutup. Seperti itu. Senangkan hatinya, ya. Belikan baju baru. Ya. Kalau punya duit, belikan emas. Ya. Kalau nggak punya duit, dicicil. Ya. Bulan ini anting sebelah kanan, bulan depan anting sebelah kiri. Senangkan istri, subhanallah. Ya, subhanallah, orang pelit sama istri itu kenapa gitu? Saya juga heran. Kenapa pelit dengan istri? Tentunya tidak berlebihan semua harta buat tidak. Kita punya kewajiban bagi ibu kita, ya kakak kita, adik kita. Tapi istri, kenapa kita pelit sama dia? Dia yang banyak berjasa sama kita. Kalau kita ada masalah, kita curhat sama dia. Baik, kita lanjutkan ayat surat Al-Baqarah 222 sama 223. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu adalah kotor. Tinggalkan para wanita, jangan digauli tatkala sedang haid, digauli di kemaluannya tentunya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhur. Janganlah kalian mendekati para wanita, jangan gauli mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, datangilah mereka dari mana yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sebagaimana yang kalian sukai. Ya. Ini ayat ya, bercerita tentang masalah wanita yang haid. Dan Islam adalah agama yang tengah antara Yahudi dengan Nasara. Yahudi ketat. Saking ketatnya, kalau istrinya haid, maka tidak diajak makan bareng, tidak minum bareng, bahkan tidak sekamar. Ini Yahudi-Yahudi yang benar-benar ketat. Dan sampai sekarang masih ada orang Yahudi seperti itu, masih banyak. Saya kemarin baru ke Amsterdam, ya, ada sebagian kawan teman kita bekerja di rumah sakit milik orang Yahudi. Jadi sebelum masuk di briefing sama orang Yahudi, kalau kerja di sini ada peraturannya, begini. Di antara peraturannya, orang Yahudi punya kulkas sendiri. Situ mereka taruh makanan mereka. Mungkin mereka mau makan es krim, atau pagi-pagi mereka ambil, mereka panaskan. Jadi kulkas mereka sendiri. Nah, kalau ada orang non Yahudi yang datang masukin makanan dalam situ, barang semua di kulkas dibuang. Tidak boleh makanan Yahudi bercampur dengan makanan selain apa? Yahudi. Mereka ketat. Sama, mereka kalau potong mentetel ikan sama daging harus berbeda mejanya, nggak boleh sama. Mereka ketat. Mereka juga wanita tidak boleh kelihatan rambutnya, ketat mereka, harus berjilbab. Kalau wanita harus keluar ya tanpa jilbab, maka mereka pakai rambut palsu. Yang penting rambut aslinya tidak kelihatan. Seperti itu. Kemudian di antara kekakuan mereka merayakan ada namanya hari makan makanan kering dalam beberapa hari. Tidak boleh makan makanan basah. Dalam rangka memperingati kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Waktu dia tidak bisa balik ke Baitul Maqdis, sempat Nabi Musa dan pengikutnya tersesat. Dan mereka tidak makan kecuali makanan yang kering. Itu dirayakan oleh mereka. Mereka memperingati hari tersebut dengan tidak makan makanan kecuali makanan yang kering. Sehingga kalau ada orang Yahudi yang sakit, dirawat di rumah sakit tersebut, meskipun sakit dikasih makanan yang kering. Sampai kawan saya bilang, ini kan lagi sakit, apa enggak ada rukhsah? Kalau dalam Islam kan ada apa? Keringanan. Dalam Islam ada keringanan ya, dari enggak boleh pakai air ya tayamum ya. Ya ada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini lagi sakit ya, enggak, tetap enggak boleh kasih makanan kering, kalau enggak usah makan. Pokoknya saking ketatnya orang apa? Yahudi. Jadi mereka memang hidupnya ketat. Makanya Nabi waktu Idul Fitri Nabi mengatakan, menyuruh Aisyah untuk nonton orang-orang Habasy yang sedang bermain-main di Masjid Nabawi, bermain-main. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lita'lamal yahud
anna fi dinina fushatan, agar orang Yahudi tahu agama Islam tidak seperti mereka, agama Islam ada kelonggaran. Bukan longgar-longgar sekali, tidak. Sebaliknya Nasara berlonggar-longgar berlebih-lebihan. Kita terapkan pada wanita haid. Wanita haid bagi orang Yahudi tidak boleh makan bareng, tidak boleh minum bareng, tidak boleh sekamar. Nasrani tidak ada, haid enggak haid sikat aja enggak ada masalah. Terlalu berlonggar. Islam tidak, tengah-tengah. Haid jangan digauli. Tapi tidak boleh digauli dari bagian kemaluannya. Adapun selainnya silakan. Yang penting bukan pada kemaluannya. Itu Islam. Itu Islam. Makanya ayat ini turun. Rasulullah SAW ditanya tentang orang Yahudi yang mereka tidak dekat sama istri mereka kalau sedang haid, maka Nabi berkata, "Jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla syai'in illa nikah." Kata Nabi, ya, gaulilah mereka, kumpulkan mereka dalam rumah, jangan dikeluarkan, sekamar enggak ada masalah. Dan silakan gauli istri kalian dalam kondisi haid, lakukan apa saja kecuali jangan di kemaluannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunlah firman ayat ini, firman Allah ini, ya, apa namanya? Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabun hatta dan seterusnya. Surat Al-Baqarah. Kemudian timbul khurafat yang tersebar di penduduk kota Madinah. Jadi kaum muhajirin dari Mekah berhijrah ke kota Madinah. Laki-laki perempuan berhijrah ke kota Madinah. Di Madinah ada kebiasaan orang-orang Arab yang aneh, kaum Ansar. Kaum Ansar ini sering bergaul dengan orang Yahudi dan Yahudi punya khurafat. Yahudi punya khurafat, kata mereka kalau menggauli istri dari belakang, bukan dari dubur, tapi dari kemaluan, tapi lewat belakang, maka nanti kalau lahir anaknya juling. Ahwal. Ini keyakinan orang Yahudi, tatoyur, khurafat. Kemudian ternyata saking lama bergaulnya wanita-wanita Ansar, orang laki-laki kaum Ansar dengan Yahudi karena mereka lama bertetangga, akhirnya khurafat ini menular ke kaum Ansar. Diyakini kalau menggauli istri dari belakang, anaknya juling. Akhirnya terjadi pernikahan antara lelaki muhajirin dengan wanita Ansar. Laki muhajirin orang kota, menggauli istri dari belakang, dari samping, dari kanan, nggak ada masalah. Waktu nikah sama seorang wanita Ansar, pas malam pertama, dia mau gauli dari belakang, nggak boleh. Nanti anak juling. Bingung laki-laki muhajirin ini, aneh dariku, nggak boleh di belakang. Akhirnya mereka tanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya bergaul sama orang-orang khurafat. Jadi ikut-ikutan apa? Khurafat. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, maka turunlah firman Allah, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Datangilah mereka anna syi'tum ai kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Anna syi'tum artinya kapan saja dan bagaimanapun caranya, enggak ada masalah. Ini dalil bahwasanya hukum asal dalam menggauli istri adalah bebas tanpa aturan apapun. Yang penting semuanya sama-sama suka, enggak ada masalah. Yang penting tatkala haid tidak boleh digauli di apa? Di kemaluan. Jadi dalam masalah ini bebas ya. Orang ingin bergaul dengan istrinya kapan saja dan bagaimanapun caranya. Jadi ini peringatan bagi ibu-ibu ya, bahwasanya ibu-ibu adalah sawah ladang. Ya. Sawah ladang ya didatangi kapan saja boleh ya. Saya ingat ibu-ibu, para lelaki itu kalau lagi timbul syahwat ya, segera dipenuhi ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau lapar masih bisa ditunda. Kalau haus masih ditunda, kalau syahwat jangan ditunda-tunda. Makanya Nabi menekankan hal ini. Kata Nabi, "Wa in kanat 'ala tanur", meskipun sang istri sedang bakar roti, tinggalkan pembakarannya, segera layani suami. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Karena itu mudarat yang kecil. Yang penting suaminya senang ya. Karena kalau tidak dipenuhi hasratnya suaminya stres nanti. Semua kemana? Istri cuma satu-satunya, anti saja, nggak ada yang lain. Terus bagaimana? Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, wa in kanat ala qatal, kalau sang istri sudah naik di atas pelana onta, di atas keranda di atas onta, sudah ingin bersafar, tahu-tahu suaminya bilang pulang dulu ke rumah, maka harus melayani suaminya, meskipun sudah terlanjur naik di atas onta. Saya sering katakan, seandainya seorang istri sudah pesan Grab, kemudian Grabnya datang, tahu-tahu suami bilang, tunggu dulu. Grabnya gimana mas? Kasih duit, suruh pulang. Mau tunggu kita tambah bayaran. Tak layani dulu suami.
Karena sekarang ini bahaya kalau seorang suami syahwatnya tidak dipenuhi, kemudian dia mencari penyaluran lain, bahaya. Dia mulai hubungi wanita-wanita lain, mau lihat yang macam-macam, bahaya. Maka istri berusaha melayani suami. Kalau zaman dahulu Nabi katakan, jika kamu melihat seorang wanita kamu kagum, pulang segera ke rumah istrimu. Kau akan dapati apa yang kau inginkan. Ya. Itu zaman dulu, zaman Nabi. Wanita pada berjilbab, tidak ada yang bertabarruj. Kalau seorang tergerak hatinya segera pulang ke rumah. Nah, bagaimana lagi zaman sekarang? Dia tahu-tahu cering kelihatan orang pulang ke rumah. Sayang, saya mau pulang ke rumah sekarang. Ngapain? Sudah. Siap-siap. Ya gimana terus mau gimana? Mau suruh stres 1 hari penuh ya? Kalau ingin pulang udah pulang aja, nggak usah layani. Jadi perhatian masalah ini. Syahwat itu datang kapan saja, kata para ulama dari Ibnu Abbas, mata syi'tum, silakan datangi istri kalian kapan saja kalian kehendaki. Mau jam 2 malam, jam 3 malam ya. Jam 1 siang, jam 2 siang, terserah. Seorang istri berusaha untuk bisa melayani suaminya, itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini saja beberapa ayat, waktu sudah habis ya. Nah, semoga kita semakin rindu sama istri. Ya. Baik, ada pengumuman, kasih pengumuman ini. Jamaah yang dirawat yang calon mualaf bisa dikasih linknya. Alhamdulillah hari ini ada jamaah dari barisan akhwat wanita, ada yang ingin mengikrarkan untuk menjadi seorang muslim. Nanti insya Allah dibimbing Ustaz Firanda, dan mungkin nanti ada sedikit himbauan buat calon mualaf tersebut dari Ustaz. Demikian mungkin yang di belakang panitia, Ukti Dedi bisa disiapin mic-nya. Untuk selanjutnya, udah selanjutnya langsung diserahkan untuk Ustaz untuk membimbing. Ya, kepada Ukti yang ingin ya memeluk agama Islam, tentunya ini adalah suatu hal yang sangat mulia ya. Kalau kita meninggalkan kesyirikan dan kekufuran menuju kepada peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya berharap ya, Ukti setelah masuk Islam ya belajar lebih dalam tentang Islam, dan bahwasanya Islam itu sangat indah ya. Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada agama yang mengajarkan mentauhidkan pencipta alam semesta kecuali Islam. Adapun agama-agama yang lain maka menyuruh kepada peribadatan terhadap makhluk. Ada yang menyuruh kepada peribadatan terhadap nabi, ada yang terhadap malaikat, ada yang terhadap orang yang bijak, ada yang terhadap hewan, semuanya adalah makhluk. Yang menyuruh kepada pencipta alam semesta hanyalah Islam. Ya, maka saya jelaskan ya tentang makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ufti kalau ingin bersyahadah, ucapkan syahadatain ya. Tolong diikuti, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan Ukti sekarang banyak ibu-ibu, itu semua saudara bagi Ukti. Kalau ada keperluan, ada sesuatu, jangan lupa, dan para ibu-ibu juga sekalian jangan ragu-ragu untuk ya memberikan kasih sayang kepada saudara kita yang baru masuk Islam ini. Semoga kita semua dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita para hadirin, waktu sudah selesai. Kita buka majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.